بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan 12 cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikut dalil-dalilnya. Tidak ada manusia yang terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan melalui ujiannya lah kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Namun seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan bisa dilewatinya, karena Allah hanya akan memberikan ujian pada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, "Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan." Quran Surat Al-Imran. Ketika kita sedang dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, berikut ini adalah 12 cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghadapi ujian yang pertama, kita harus percaya dan beriman pada takdir. Sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah seharusnya kita mempercayai takdir yang diberikan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Cara menghadapi ujian yang kedua, kita harus yakin bahwa ujian para nabi lebih berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Berikut ini pertanyaannya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya. Kemudian orang yang semisalnya, seorang akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya." Cara menghadapi ujian yang ketiga, kita harus yakin bahwa ujian akan selalu ada hikmahnya. Cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah dengan memetik hikmahnya. Yakinkan diri bahwa setiap ujian akan membawa hikmah tersendiri bagi kita. Tidak ada ujian yang sia-sia jika dilewati dengan baik. Allah Ta'ala berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah
Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran Surat Al-Mu'minun. Cara menghadapi ujian yang keempat. Kita harus yakin bahwa ujian merupakan bentuk cinta Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hasan kata Syekh Albani. Cara menghadapi ujian yang kelima. Kita harus perbanyak mengingat dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang." Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Albani. Cara menghadapi ujian yang keenam. Kita harus selalu berzikir. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Cara menghadapi ujian yang ketujuh. Perbanyaklah sedekah. Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah kembali bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Cara menghadapi ujian yang kedelapan. Kita harus selalu sabar dan tawakal. Allah berfirman, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukannya Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Al-Imran. Cara menghadapi ujian yang kesembilan. Kita harus melaksanakan sholat taubat. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah seorang lelaki. Jika aku telah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jalla memberiku manfaat yang Dia kehendaki dengan perantara hadis itu. Jika ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan sebuah hadis kepadaku, maka aku akan memintanya bersumpah bahwa dia benar-benar telah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia telah bersumpah kepadaku, maka aku mempercayainya. Dan sesungguhnya Abu Bakar telah memberitakan sebuah hadis kepadaku, dan Abu Bakar telah berkata jujur. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang pun yang melakukan dosa, lalu dia berdiri kemudian bersuci, lalu menunaikan sholat, setelah itu memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini yang maknanya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah,
lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran. Cara menghadapi ujian yang ke-10, husnuzon pada Allah. Allah berfirman, "Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Quran Surat Yusuf nomor 87. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika dia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara menghadapi ujian yang ke-11, kita harus yakin bahwa ujian bisa mampu menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa saja yang menimpa seseorang muslim seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua." Muttafaqun alaihi. Cara menghadapi ujian yang ke-12, kita harus yakin bahwa makin besar cobaan, makin besar pahalanya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala itu mencintai suatu kaum, maka dia mengujinya. Barang siapa yang rela menerimanya, dia mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapat kemurkaan Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah 12 cara menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Rasul. Semoga kita semua selalu menjadi pribadi yang mampu dan kuat dalam menghadapi setiap ujian. Amin ya robbal alamin. Semoga konten ini bisa membantu kita semua dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan ikhlas. Jangan lupa untuk selalu mengingat ajaran Rasulullah dan setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.